maujil al-awwal wa dhulmatus tsani wa dhulmatus sahab. Dhulmatul bahri niki nafsiri dumateng jamak dzulumatun. Dzulmatul bahri tegese di mana ini jelas mawon. Dzulumatul bahri utawi dzulumatun ba'duha fauqa ba'din iku pepetenge segara. Satu. Wa dzulumatul mauji al-awwali lan pepetenge ombak al-awwali kang awal. Dua. Wa dzulmatus tsani lan pepetenge ombak kang nomor loro. Tiga. Wa dzulmatus sahabi lan pepetenge mendung. Niki maknane dzulumatun ba'duha fauqa ba'd. Idza akhraja ari kalane ngetokake ayinal diru tegese sapa anal diru wong kang ningali. Sabana di ruang kang ningali yadahu ing tangane nadir fi hadhihi dzulumati ing dalam ikilah pira-pira pepeteng lam yakat mongko ora parek sapa nadir iku ya roha ningali sapa nadir ing yadaha ailam yakrub tegese qaruba yakrubu ailam yakrub tegese ora parek sapa nadir min ru'yatiha sangking ningali ing yad hampir saja tidak bisa melihat terhadap tangannya. Waman lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur. Waman utawi sapa wong iku lam yaj'al ora ndadekake sapa Allahu Gusti Allah lahu kedue man ora ndadekake nuran ing cahaya. Fama lahu min nur. Fama lahu mongko ora ana iku kedue man min nurin utawi cahaya. Aiman lam yahdihillahu lam yahtadi. Aiman tegese utawi wong lam yahdihi kang ora nuduhake ing man sapa Allahu Gusti Allah lam yahtadi iku lam yahtadi. Niki pun bolak-balik kula aturaken niki bisa disusun model isim mausul berarti nanti lam yahtadi menjadi khabar, bisa lam yahdihi niku dados silah, lam yahtadi niku dados khabar. Kalau jadi jawab berarti man niku dados syartiyah, lam yahdihi niku dados khabar, lam yahtadi niku dados jawab. Pokoknya dieling-eling ini hampir berlaku di dalam banyak. Manutawi sapa wonge iku lam yahdihi ora nuduhake ing man sapa Allahu Gusti Allah lam yahtadi mongko ora oleh pituduh sapa man pun kita muratiriin ayate tangriki dingendika akan au kadulumatin fi bahril lujji yaushahu mawjum min fawqi sahab dzulumatun ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakat yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Au kadulumatin atau amal-amalnya orang-orang kafir itu seperti halnya kegelapan fi bahrin lujjiyin yang ada di dalam laut yang sangat dalam. Yaushahu maujun yang laut tersebut di atasnya terdapat sebuah ombak min fawqihi ayil mauji maujun yang di atas ombak masih ada ombak min fawqihi sahab
di atas ombak kedua terdapat sebuah mendung. Dzulumatun ba'duha fawqa ba'd. Hal-hal tersebut itu merupakan kegelapan-kegelapan ba'duha fawqa ba'd, yang sebagian kegelapan tersebut ada di atasnya kegelapan yang lain. Rupanya kegelapan apa mawon, kegelapan yang tingkat paling bawah sendiri, zulmatul bahri, yaitu kegelapannya laut. Iki ayat itu ayat isi. Idza akhraja yadahu lam yakat yaroha. Jika orang yang melihat itu mengeluarkan tangannya, hampir saja dia tidak bisa melihat tangannya. Saking petenge, andaikan dia mengeluarkan tangannya, dia tidak bisa melihat terhadap tangannya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala tidak menjadikan untuknya sebuah cahaya, maka dia tidak akan memiliki cahaya. Niku ayatnya secara garis globalnya ngoten. Sekarang kita masuk ke tafsirnya ya. Teng mriki dingendikaken ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teng mriki dingendikaken ngeten. Au kadulumatin ayil ladzina kafaru a'malum as-sayyi'ah kadulumatin fi bahrin lujjin. yakni orang-orang kafir yang amal-amal buruk mereka itu diumpamakan seperti halnya kegelapan-kegelapan yang ada di dalam lautan yang sangat dalam. Jadi Allah Ta'ala di dalam surat An-Nur ini memberikan dua perumpamaan. Perumpamaan yang pertama itu merupakan perumpamaan kasarobim biki'atin, bagaikan bayangan fata morgana yang ada di tengah-tengah tanah yang rata. Ini merupakan amal perumpamaan dari amal baik. Nah, ini merupakan perumpamaan dari amal yang baik. Lah sekarang ini kita membahas dari segi perumpamaan amal-amal buruknya orang-orang kafir. Ini diumpamakan seperti apa? Tengriki didawahkan awil ladzina kafaru a'malum as-sayyi'ah kadulmatin fi bahrin lujjin. Kalau kamu tahu bahwa sesungguhnya amal-amal buruknya orang kafir itu sangat ngeri sekali, artinya sangat gelap. Sangat gelapnya diumpamakan seperti apa? Au kadulumatin fi bahrin lujjin. Amal-amal buruknya orang-orang kafir itu bagaikan kegelapan-kegelapan yang ada di dalamnya lautan yang sangat dalam. Satu, ay amikin. Yang ditambah lagi sifatnya yausyahu maujun. Yang di atasnya itu bahasanya terlungkepan atau tertutup. Yang di atasnya juga tertutup oleh sebuah ombak. Dua. Min fawqihi ayil mauji maujun. Yang di atas ombak itu masih ada ombak lagi. Maujun min fawqihi maujun. 3. Yang nomor 4 bahkan ay min fawqi ayil mauji asani sahabun ay ghayyimun. Yang di atasnya ombak kedua ini ada sebuah mendung. Guys, jadi pol-polan oleh akan bentuk kegelapan daripada amal-amal buruknya orang-orang kafir itu nggak ada cahayanya sama sekali. Yes, ya, jadi amal-amal buruknya orang kafir itu diumpamakan seperti halnya kegelapan yang ada di dalam laut, yang di atas laut ada ombak tertutupi oleh ombak, yang di atasnya ombak pertama ini tertutupi oleh ombak kedua, yang di atasnya ombak kedua ini masih tertutupi oleh cuaca mendung. Wes petenge gak ukur. Pon, tengeriki ngaten. Kita lanjutkan murati tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya riyen. Mulana niki didawahaken dulumatum ba'duha fawqa ba'd. Ini merupakan kegelapan-kegelapan yang satu kegelapan dengan sebagian kegelapan dengan kegelapan yang lainnya itu sangatlah berada saling bertumpukan.
Dzulumatun ini merupakan beberapa kegelapan. Hadhi dzulumatun ini merupakan kegelapan-kegelapan ba'duha fawqa ba'din. Yang sebagian kegelapan tersebut menutupi di atasnya kegelapan yang lain. Tadi pol-polan ing dalem oleh peteng. Ya rupane napa wae sampun dijelasaken. Dzulmatul bahri, dzulmatul maujil awal, wa dzulmatus tsani, wa dzulmatus sahab. Yakni kegelapan yang ada di dalamnya lautan yang sangat dalam, kemudian ditutupi di atasnya dengan sebuah kegelapannya napa? Ombak yang pertama, di atasnya lagi ada ditutupi kegelapan ombak yang nomor 2, di atasnya lagi masih ditutupi oleh kegelapan cuaca berupa mendung. Pol-polan. Tengeriki dingendikaken mulana aunya au kadulumatin, au yang ada di dalam ayat au kadulumatin ayat 40 ini merupakan au yang fungsinya untuk litaksim atau untuk membagi. Cara nang alfiyah niku lek mboten salah khayyir abih qasim bi awwa abhimi apa? Waskuk wa idrobun bihi aidon numi. Jadi faedah au itu ada banyak. Kebetulan yang di sini adalah napa? Termasuk yang faedahnya adalah taksim atau membagi-bagi. Khayyir abih qasim bi awwa abhimi waskuk wa idrobun biha aidon numi. Ini yang qasim, yang membagi. Yakni amal-amalnya orang kafir itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada kalanya amal-amal baik, maka amal-amal baik itu diumpamakan seperti halnya bayangan fata morgana yang dikira oleh orang-orang yang kehausan bahwa itu merupakan sebuah air, sehingga tatkala benar-benar didatangi ternyata itu hanyalah sebuah bayangan. Mereka tidak menemukan apa yang mereka inginkan berupa air. 1. Itu perumpamaan bagi amal baiknya orang kafir. Kemarin sudah dijelaskan secara total. Sekarang kita membahas amal buruknya orang-orang kafir ini loh. Amal-amal buruknya orang-orang kafir itu kegelapan di atas kegelapan. Kegelapan yang ditutupi oleh di atasnya oleh kegelapan yang lain, yang di atasnya lagi ditutupi oleh kegelapan yang lain, dan di atasnya lagi ditutupi oleh kegelapan yang lain. Mulana tengeriki dingendikaken auqadulumatin seperti yang ada di dalam kitab As-Sawinya. Tengeriki dingendikaken yaghshahu maujun ayya'lu wa huwa isyaratun ila kasratil waj wa tarakumiha. Itu untuk menunjukkan banyaknya bak dan saling nopo bahasanya menutupinya satu ombak dengan ombak yang. Nah maknanya niku nopo sih? Maknanya kok digambarkan banyak sekali kegelapan-kegelapan ini. Wal makna annal bahra al-lujiyah yakunu batinu mudliman bisa babi ghazaratil ma'. Artinya perumpamaan ini adalah yang namanya sebuah laut yang sangat dalam itu batinnya atau dalamnya itu sangatlah gelap sebab ghazaratil ma'. Sebab nopo sangat banyaknya air. Air itu semakin dalam itu akan semakin gelap dan akan semakin memiliki tekanan yang sangat kuat. Dilanjutkan fa idza taradafat al amwaju izdadat ad-dhulmatu. Ketika ombaknya itu saling bertumpukan dan saling bertabrakan, itu akan menambah kegelapan yang ada di dalamnya laut. Dan bahkan fa idza kana ma'adzalika sahabun izdadat adzulumatu jiddan. Maka ketika yang seperti itu ditambahi lagi dengan cuaca yang sangat mendung, maka itu menambah terhadap sebuah kegelapan. Dan wis kaya ngoten niku artinya ngeten. Sehingga teng mriki dingendikaken wa wajhu syibhi
Niku wa wajhu syibihi annallaha ta'ala dzakara salasa dzulumatin. Sekarang kita menyebutkan wajah syabahnya berupa kegelapan yang ada di dalam laut, kemudian kegelapan yang di atasnya itu ombak, kemudian yang di atasnya lagi kegelapan napa? Cuaca berupa mendung. Berarti kan ada 3. Makanya tengeri ngendikaken ini merupakan sebuah perumpamaan. 3 kegelapan ini merupakan sebuah perumpamaan. Yang mana zulmatul bahri wal amwaji was sahabi kadzalika kana al kafiru lahu salasu dzulumat. Ini merupakan sebuah perumpamaan dari amal buruknya orang-orang kafir yang artinya apa? Yang pertama zulmatul i'tiqad. Kegelapan dari segi i'tiqad. Bahwa kegelapan di dalam laut itu merupakan perumpamaan daripada kegelapan i'tiqad yang ada di dalam hatinya orang-orang kafir. Ini perumpamaan yang pertama. Mulane kan bahasane orang-orang kan dalam pepatah disebutkan bahwa sedalam-dalam laut masih bisa disangka. Tapi sedalam-dalamnya hati siapa yang tahu. Untuk menunjukkan bahwa antara lautan dan juga hati itu memiliki, kalau laut itu tidak begitu dalam, masih lebih dalam apa yang ada di dalam hati. Mulana zulmatul bahri al-lujji, kegelapan yang ada di dalam laut itu artinya adalah kegelapan i'tiqad. I'tiqadnya orang kafir yang berupa mereka itu mensekutukan terhadap Allah. I'tiqadnya orang-orang kafir di dalam tidak mentauhidkan terhadap Allah itu merupakan kegelapan yang paling pertama yang ada di dalam kegelapannya hati. Yang mana ini diumpamakan seperti halnya kegelapan di dalam lautan. 1. Yang nomor 2, zulmatul amwaj, kegelapan yang ada di antara ombak yang kemudian di atasnya ada kegelapan ombak lagi. Maka ini merupakan sebuah perumpamaan daripada kegelapan ucapan. Wonge cocote akeh, Pak. Antara satu omongan akan menutupi kegelapan omongan yang lain, kesesatan omongan yang lain. Ya. Jadi kegelapan ombak itu perumpamaan daripada kegelapan dari segi ucapannya orang-orang kafir, kesesatannya orang-orang kafir. Angka seperti yang kamu tahu bahwa yang namanya ombak itu kan berlipat-lipat. Ombak satu hadir, kemudian hadir lagi ombak yang satu. Maka itu merupakan seperti halnya ucapan. Dan yang terakhir, wadulmatul fi'li. Sebuah kegelapan yang di atasnya ombak, yaitu kegelapan cuaca buruk, yaitu cuaca mendung. Mendungnya apa ya, Pak? Itu perumpamaan daripada zulmatul fi'li atau kegelapan yang ada di dalam pekerjaannya orang-orang kafir. Kegelapan yang terjadi pada pekerjaannya orang-orang kafir. Gimana orang-orang kafir kegelapannya wes amale wes seruat pun, bukan hanya ya yang paling tinggi kegelapannya tindakan orang-orang kafir adalah mereka itu mungkin mensekutukan terhadap Allah atau bahkan tidak meyakini dengan adanya Tuhan. Kemudian pekerjaan-pekerjaan mereka yang dengan los tanpa merasa bersalah, membunuh, mencuri, kemudian ya Allah ya Rabbi ya Karim berzina, dan banyak sekali tindakan-tindakan mereka yang merupakan sebuah kegelapan. Sampai lihat sendirilah. Kita sebutkan saja seperti Israel, kita sebutkan lagi seperti Amerika. Mereka melakukan tindakan-tindakan bengis, mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal tanpa ada sedikit pun merasa bersalah di dalam hatinya. Itu 1. 3 gitu. Jadi itu merupakan sebuah perumpamaan. Jadi cara petengnya peteng tenanan. Cara peteng tenanan. Melana teng riki ngendikaaken malih. Orang tuh saya tak pakai sarai.
Wes, kita lanjutkan lagi. Inilah perumpamaan daripada pekerjaan. Inilah perumpamaan dari tindakan buruknya orang-orang kafir. Kita lanjutkan lagi. Mulana tengeri dilanjutakan. Idza akhraja yadahu lam yakat yaroha. Tatkala idza akhraja ayun nadiru yadahu fi hadhi dzulumat lam yakat yaroha ay lam yakrub min ru'yatiha. Tatkala orang yang melihat itu mengeluarkan tangannya ay fi hadhi dzulumat, yakni di dalam kegelapan-kegelapan ini, lam yakat yaroha, hampir saja tidak melihat. Ay lam yakrub min ru'yatiha, hampir saja tidak bisa melihat terhadap tangannya. Hari ini ketika akan ngatakan. Jadi orang itu kalau kondisinya seperti ini, dalam kegelapan yang sangat gelap, di dalamnya lautan yang di atasnya tutupi oleh ombak, yang di atasnya lagi tertutupi oleh ombak lagi, kegelapan ombak yang diapi oleh sahab atau sebuah napa iku jenenge, ya Allah ya Rabbi ya Karim, mendung. Wong es mendung, jangankan hanya sekedar biasa, Pak. Cahaya bulan saja itu tidak bisa terlihat. Bulan biasanya akhir bulan lah kayak wingi menentukan awal bulan. Kalau mendung itu cahaya bulan nggak terlihat. Kita lanjutkan lagi. Nangri diingatkan wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur. Lah ini sing paling apot. Wa man lam yaj'alillahu nuran, barang siapa yang oleh Allah Ta'ala tidak dijadikan untuknya sebuah cahaya, tidak diberi cahaya oleh Allah, fama lahu min nur, maka dia tidak akan memiliki cahaya. Artinya nopo aiman lam yahdihillahu lam yahtadi, yakni barang siapa yang tidak diberi petunjuk oleh Allah, niscaya dia merupakan orang yang tidak akan sama sekali mendapatkan sebuah petunjuk. Sing paling angel nomor terakhir nih, sing paling apot, bahwa kalau oleh Allah Ta'ala itu sudah tidak diberikan yang namanya cahaya, sudah selesai, dia tidak akan mendapatkan sebuah petunjuk. Tengeriki daunnya Syekh As-Sawi ustufida min hadha, bisa diambil sebuah faedah daripada daun ini, bahwa an-nur laisa bil hauli wala bil quwwah, bahwa yang namanya sebuah cahaya itu bukanlah berangkat dari sebuah usaha dan kekuatan, bal bi fadlillah yu'tihi liman yasha, akan tetapi cahaya itu merupakan sebuah anugerahnya Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah Ta'ala inginkan. Wal makna man lam yaj'alillahu lahu dinan wa imanan faladina lahu. Maknanya adalah barang siapa yang tidak Allah Ta'ala beri untuknya sebuah agama dan juga iman, niscaya tidak akan memiliki sebuah agama dia. Yang sangat berat sekali ya di titik. Insyaallah. Jadi kesimpulannya niki wau. Sekali lagi seperti yang didhawuhaken teng mriki. Orang itu kalau sudah tidak diberi cahaya oleh Allah, niscaya dia tidak akan memiliki cahaya. Yang mana cahaya ini diartikan sebuah petunjuk. Orang kalau sudah tidak diberi petunjuk oleh Allah, ya udah, dia tidak akan memiliki sebuah petunjuk. Diartikan lagi oleh Syekh As-Sawi, orang kalau tidak diberi agama oleh Allah Ta'ala, niscaya dia tidak akan beragama Islam. Sehingga yang namanya agama Islam, seperti yang sering didhawuhaken, yang namanya nikmat, afdhalun nikmah, nikmatul iman wal Islam. Nikmat yang paling agung itu adalah nikmat iman dan juga nikmat
Islam. Jangan ini guys bolak-balik dielingno kalau Syekh Mutawalli Asy'arawi ngeten. Jangan sampai ada pertanyaan seperti ini. Loh berarti kalau yang menjadikan itu adalah Allah Ta'ala, berarti Allah Ta'ala nggak memberikan iman berarti. Berarti Allah Ta'ala tidak memberikan Islam berarti. Jangan sampai ada pertanyaan yang seperti itu. Pun bolak-balik diterangkan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa kalau orang itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dia tidak beriman, dia itu tidak Islam, itu bukan karena Allah Ta'ala yang tidak memberi kepada dia. Karena Allah Ta'ala sudah tahu mulai dari zaman azali bahwa orang ini memang tidak mau beriman. Sehingga dituliskan takdir bahwa dia tidak beriman. Biar bahasa kasarannya ngomong tidak menyalahkan takdir. Keliru, menyalahkan takdir itu keliru, Pak. Kalau ada orang dia itu kok beriman, itu tanda bahwa Allah Ta'ala sudah mengetahui bahwa dia itu memang mau berusaha untuk beriman. Dan ini sudah menjadi sebuah perumpamaan daripada ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dia pun bolak-balik di bahasanya diberikan sebuah perumpamaan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi dengan perumpamaan seperti ini. Katakan, andaikan ada seorang guru atau orang tua yang selalu mengawasi terhadap anaknya. Selalu bilang kepada anaknya, nak kamu belajar, nanti kalau ujian kamu menilainya biar bagus. Kan pasti ada peringatan seperti itu ya dari orang tua. Kemudian pasti orang tua sudah akan memprediksikan, akan menuliskan, oh anakku sing sregep belajar, ini pasti nanti nilainya bagus. Langsung ditulis sama orang tuanya. Ini jelas sih. Anakku ini sregep, ini mesti kok seenggak-enggaknya nilainya mesti rada api. Yes. Ini bocah ya anakku sing siji iki mau males belajar ora tahu buka buku. Pasti. Yang namanya orang tua pasti punya minimal prediksi ditulis bahwa anakku yang males belajar ini pasti dia nilainya buruk. Pasti dituliskan langsung. Maka sama. Adanya Allah Ta'ala mentakdirkan bahwa orang ini beriman, bahwa orang ini tidak beriman, bahwa karena Allah Ta'ala sudah tahu modelan casingane wong koyok ngene iki orang ngara iman. Modelan casing wong koyok ngene iki dia merupakan orang yang beriman. Jadi sekali lagi jangan sampai ada yang istilahnya menyalahkan takdir. Satu itu. Sehingga ini ngoten nggih. Kita yang paling utama adalah meminta kepada Allah Ta'ala agar selalu diberi hidayah. Itu yang tidak kalah penting. Itu yang pertama. Kalau kan pun bolak-balik kalau sering aturakan bahwa ini yang namanya sebuah petunjuk, ini merupakan fadl atau anugerah dari Allah. Laisa bil hauli wala bil quwwah. Tidak menggunakan yang namanya sebuah kekuatan dan juga usaha. Maulana seperti ini hampir sama dengan nadanya seperti yang didawahkan kalian Imam Asy-Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'ahifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurum min ya apa wa nurullahi la yu'tali'asi. Itu loh kurang lebih syairannya seperti itu, bahwa nurnya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Satu itu. Sekarang kalau ingin membahas daripada betapa gelapnya tindakan-tindakan amal buruknya orang-orang kafir. Ini yang ingin sedikit saya perdalam karena tadi cuma menjelaskan daripada kitabnya. Sekarang kita kalau lihat, sekarang kita kalau pelajari tadi kan sudah diberikan perumpamaan gitu, bahwa orang kafir itu semua tindakan keburukannya itu kegelapan di atas kegelapan. Orang itu kalau sudah kegelapan di atas kegelapan itu sudah sangat sulit. Sama seperti halnya orang mukmin, kalau orang mukmin itu akan mendapatkan cahaya di atas cahaya. Maka sama. Kalau kemarin kan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itu kan kemarin tafsirannya sangat banyak.
Ada yang menafsiri bahwa nurun ala nur, bahwa orang Islam itu hatinya sudah bercahaya, ditambah dengan cahayanya ilmu, cahayanya Al-Quran, itu akan menambah cahayanya orang mukmin, cahaya di atas cahaya. Satu itu. Kalau orang-orang kafir itu kegelapan di atas kegelapan. Zulumatun ba'duha fauqa ba'din. Kegelapan di atas kegelapan. Artinya bagaimana? Sampean lek ngerti kalau orang-orang kafir itu di dalam melakukan tindakan-tindakan buruk mereka, terus petangnya petang dedet tenanan. Ora enek niatan sekaligus keinginan untuk menjadi baik. Karena kegelapan di atas kegelapan. Kita umpamakan saja, kita nggak apa-apa lah bahasanya dengan menyebut langsung lah bahasanya. Orang kafir itu pertama, mereka memiliki kegelapan dalam amal buruk mereka secara hati, secara i'tikad. Sehingga nyuwun sewu, pertama mereka di dalam melakukan sebuah kekafiran secara i'tikad. Itu mereka meyakini bahwa menyekutukan, mensyirikkan terhadap Allah. Dan bahkan bukan hanya berhenti di titik itu, bahwa mereka itu tanda kutipnya, ya bahasanya juga mereka memiliki keyakinan bahwa makan babi barang kaya ora haram, berzina kaya ora haram, bahkan membunuh pun di dalam anggapan mereka itu seolah-olah bukanlah sebuah tindakan kriminal. Real terjadi. Lihat itu mereka orang-orang Israel, orang-orang Amerika membunuh kepada siapapun yang mereka bunuh, membunuh terhadap siapapun yang mereka anggap itu merupakan sebuah ancaman bagi mereka. Jadi secara iktikadnya mereka saja itu sudah gelap. Dengan bahasa yang lebih kotor lagi, dengan bahasa yang lebih kasar lagi, iktikad mereka saja sudah najis. Gitu loh. Meyakini hal-hal yang menurut akal sehat manusia itu merupakan tindakan kriminal, itu tidak wajar, mereka meyakini itu merupakan sebuah hal yang biasa. Itu sudah merupakan satu kegelapan yang menyebabkan mereka sudah sulit untuk disadarkan. Satu itu. Ditambah lagi, min fauqihi maujun, di atas kegelapan di dalam laut itu ada kegelapan berupa ombak. Ombak itu bagaikan sebuah omongan, sebuah ucapan. Min fauqihi maujun, min fauqihi maujun, yaghshahu maujun min fauqihi maujun. Yang di atasnya kegelapan laut itu ada kegelapan ombak yang kemudian ditutupi oleh kegelapan ombak di atasnya. Yang mana kegelapan ombak ini merupakan sebuah kegelapan secara omongan. Napa? Secara omongan. Omongan ini bagaikan terpaan. Sampean kalau lihat orang kafir itu omongannya buruk, ya. Karena berangkat sekali lagi karena itu berangkat dari i'tikad. Lalu di dalam salah satu syairan itu dingendikaken ngeten, bahwa apa yang ada di dalam itu pasti akan keluar ke dalam mulut. Di dalam syairannya mriki dingendikaken, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu ilal fuadi sabila. Innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya sebuah omongan itu pada hakikatnya ada di dalam hati. Wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi sabila. Yang namanya lisan ini hanya dijadikan sebuah perwakilan, perungkapan daripada apa yang ada di dalam hati. Hati las kadung peteng, hati ku alas kadung najis secara bahasa sana ngoten, maka akan keluar juga dari mulutnya sebuah omongan-omongan yang kotor, omongan-omongan yang najis yang mewakili daripada hati. Jadi kalau kamu ingin mengetahui isi hati seseorang, cukup dilihat daripada omongannya. Omongannya piye itu merupakan perwakilan daripada hati. Maka orang kafir, karena memang sudah iktikadnya seperti itu tadi yang sudah saya sebutkan, maka omongan-omongannya orang kafir itu juga sangat buruk. Jarang sekali keluar daripada omongannya mereka sebuah omongan yang baik. Bahkan nyuwun sewu, seringkali
muncul daripada omongannya orang-orang kafir propaganda atau playing victim. Ya karena berangkatnya dari awal tadi. Pertama wis gak meyakini. Ya itu tadi ya. Terus omongannya sangat buruk sekali. Kita contohkan yang ada di dalam Al-Qur'annya ketika orang-orang kafir itu disuruh untuk beriman, ya. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kalau mereka disuruh untuk beriman, mereka menjawab dengan omongan yang sangat buruk. Apakah saya disuruh beriman seperti halnya imannya orang-orang yang bodoh-bodoh itu? Satu contoh itu. Satu contoh lagi, bentuk kegelapan dalam ucapan mereka ketika orang-orang kafir itu disuruh untuk bersedekah. Saya mereka akan mengucapkan dengan ucapan yang ada pada surat Yasin. Di dalam surat Yasin dingendikakan qalu anut'imu man law yasha'u at'amah. TV. Ayat ya setengah hafal ini, setengah lali ini. Tengah lagi anut'imu man law ya wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum fi dhalalim mubin. Tengeri akan tatkala diucapkan kepada orang-orang yang kafir, anfiqu mimma razaqakum. Hendaknya kamu menginfakkan sebagian daripada harta yang telah Allah Ta'ala berikan, yang Allah Ta'ala rizkikan kepada kalian. Maka qala alladziina kafaru, orang-orang kafir berkata lil ladziina amanu, kepada orang-orang yang beriman, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Apa perlu saya memberikan makan terhadap orang-orang yang andaikan Allah Ta'ala menghendaki untuk memberikan makan tersebut, niscaya Allah Ta'ala bisa. Gampangan yang ngomong, nyapun dadak aku sing keimangan, pangeran lu kuwasa. Wes, ini satu bukti, ini merupakan bentuk pada zulmatul mauji, yang min fauqihi maujun, yang mana ini merupakan perumpamaan daripada kegelapan, daripada omongannya orang-orang kafir. Dan nyuwun sewu, bahkan kalau yang terjadi pada Amerika dan juga sekutu-sekutunya, mereka di dalam melakukan segala tindakan-tindakannya, omongan-omongannya maksudnya itu penuh dengan propaganda. Mereka ketika tidak mau beriman, tidak mau Islam, dan mereka akan menuduhkan bahwa yang namanya Islam itu adalah agama teroris. Mereka menuduhkan bahwa agama Islam ini merupakan agama yang kejam. Buktinya apa? Wong lanang diperbolehkan dalam syariat Islam untuk memukul seorang perempuan istrinya, maksudnya dalam rangka mendidik. Mereka mereka memframing bahwa ini merupakan sebuah kekejaman, padahal ini dalam rangkanya adalah sebuah mendidik, ora sampai sing mukul sing tenanan. Padahal realitanya justru yang lebih kejam adalah orang kafir. Israel, Amerika dengan kejamnya tanpa sebuah alasan membunuh anak kecil, orang-orang yang tak bersalah, warga sipil yang ada di Palestina. Jadi mereka itu seperti itu, selalu melemparkan propaganda. Belum lagi ketika mereka melakukan banyaklah. Sekali lagi itu merupakan zulmatun fil qaul. Itu merupakan sebuah kegelapan di dalam ucapan. Propaganda dari segi ucapan. Dan yang terakhir, min fauqihi sahab. Yang di atasnya ombak kedua itu ada sebuah mendung, kegelapan mendung. Yang mana ini merupakan sebuah perumpamaan daripada tindakan mereka. Zulmatun fil fi'li, kegelapan di dalam sebuah tindakan. Tindakan mereka hampir tidak ada baik-baiknya. Elek tok. Kelakuan mereka itu elek tok.
nggak ada baik-baiknya. Ya, seperti banyaklah, mulai dari mereka membunuh, mulai dari mereka, yes, seperti yang disebutkan. Sehingga sebuah ucapan tinggi yang intinya di sini, ketika yang namanya sebuah pekerjaan, sekali lagi sama nggih, sebuah ucapan dan pekerjaan itu menginduknya adalah berada di dalam etikat atau keyakinan. Sehingga sangat sulit untuk disadarkan kalau tidak disentuh terlebih dahulu yang namanya hatinya secara etikatnya bagaimana. Yes, jadi tindakan-tindakan mereka yang seperti itu kan sulit disadarkan kalau memang berangkat dari hatinya yang masih penuh dengan kegelapan. Ya, seperti yang kalian ketahui lah, mereka bahkan di dalam tindakan-tindakan itu tanpa sedikit merasa bersalah. Napa? Ora tahu Pak, jadi Israel malih mateni wong ratusan ribu orang Palestina, lantas kemudian bersalah, kemudian meminta maaf, ora tahu. Karena apa kok seperti? Karena sepeteng. Mulai sejak dasarnya itu sudah gelap. Etikatnya mereka itu sudah sangat gelap. Sehingga mereka sama sekali tidak merasa bersalah. Beda halnya kalau orang Islam. Kalau Islam karena memang dari dasar hatinya, dari dasar lautnya itu sudah bercahaya, sudah padang. Sehingga ketika mereka muncul ucapan yang buruk, mereka merasa bahwa ini ucapan yang buruk. Ketika melakukan tindakan yang buruk, mereka masih merasa bahwa ini merupakan tindakan yang buruk pula. Yang suatu saat harus segera untuk diselesaikan, maksudnya disudahi, dan kemudian meminta maaf. Orang Islam, orang-orang non muslim petang kabeh isine. Pun pamane ngoten nggih. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim. Alam tara annallaha yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa tayru saffatin kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Surat An-Nur ayat 41. Lahuna wallahu alam shawab. Yeah.